Kadang kita mudah terganggu hal-hal sepele, betul apa betul? Husnudon. Kalau pengen wafatnya husnul khotimah, salah satu caranya husnudon. Jika husnudon kita salah alias meleset, itu jauh lebih baik daripada suudon tapi tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi'ahdihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u imadul bilad, fa idza saluhan nisa saluhal bilad, fa idza fasadan nisa fasadal bilad. Yang saya hormati Bunda Ketua Majelis Taklim Samara, yang saya hormati Bunda sekalian, hadirin hadirat rahimahumullah. Alhamdulillah, di tengah kesibukan Bunda sekalian beribadah jihad fisabilillah di rumah tangganya masing-masing, pagi hari ini masih menyempatkan diri untuk thalabul ilmi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, di akhirat dimudahkan masuk surga.
Orang yang duduk di majelis ilmu mendapat 4 keberkahan. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, dikabulkan doa-doanya. Yang ketiga, dicurahkan rahmat kasih sayang Allah. Yang keempat, dihadiri oleh para malaikat. Maka sungguh Allah memuliakan orang yang masih menyempatkan waktu untuk thalabul ilmi. Bahkan kewajiban mencari ilmu dalam konsep agama Islam adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu diwajibkan sejak kita lahir sampai mati, sampai ke liang lahat. Insya Allah ini semua sudah lahir, betul. Tapi belum sampai liang lahat, alhamdulillah. Berarti masih wajib thalabul ilmi. Maka pertama diampuni dosanya. Bunda punya dosa tidak? Dosa pada Allah banyak. Dosa pada suami. Oh, Pak. Alhamdulillah. Berarti masih manusia biasa, betul? Kita bukan malaikat. Tetapi kita juga bukan setan, betul? Ada yang pernah jadi setan? Ketika setan memasuki diri manusia melalui hawa nafsu. Nafsu amarah. Pernah marah-marah? Berarti pernah jadi setan dong. Kalau pengen lihat setan di sebelah jenengan. Maka kita mengaji ini biar tidak sering-sering kena godaan setan. Karena setan itu minal jinnati wan nas. Jadi setan itu terdiri dari golongan jin dan jun. Jadi bunda sekalian, orang yang mengaji mendapat cahaya ilmu. Maka al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Maka setan senang dengan dunia kegelapan. Saya pernah ngaji di lembaga pemasyarakatan. Itu yang ngaji para nabi. Saya wong di LB kok. Para nabi itu kalau dibilang orang jahat juga tidak mau loh. Kepada para nabi, para penjahat-penjahat yang dilaknat Allah, diantemi belum. Mereka juga pengen dihormati kepada bapak-bapak penghuni lapas rahimahumullah. Belum ingat? Penjenengan kok masuk penjara, salahnya apa, Pak? Saya gelap mata, Pak Ustadz. Saya kena godaan setan. Saya berantem dengan teman saya. Saya marah, saya pukul, kebanteran, mati dia. Maka saya kena pasal pembunuhan berencana. Saya bawa tangan dari rumah. Lah iyalah. Maka setan paling benci kepada orang yang thalabul ilmi. Maka bunda tadi mau berangkat ngaji pasti ujiannya berat, betul? Pilihannya antara ke Hartono Mall atau ke masjid JIH. Kok penjenengan sampai sini tandanya imannya kuat, alhamdulillah. Kalau nanti habis sini terus ke Hartono Mall monggo. Malah towo-towo. Saya juga sering ngisi pengajian di Hartono Mall. Siapa yang tanya, saya cerita. Nanti ada yang gelkit sopo sing tekon. Jadi bunda, sungguh beruntung kita masih diberikan kasih sayang Allah berupa hidayah, inayah.
diberikan umur panjang, diberikan kesehatan. Coba renungkan, coba bayangkan situasi di Palestina. Saudara-saudara kita siang malam dibombardir, semua akses diputus, baik jalur makanan, jalur listrik, jalur air, bahkan sumber-sumber air ditutup dengan semen oleh Israel laknatullah alaih. Maka mari kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah berikan kemenangan. Allahumma amin. Bunda sekalian, Allah memberikan keistimewaan bagi kaum wanita. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah di surga, Nabi Adam tercipta dari tanah. Maka sebelum penciptaan Nabi Adam, malaikat Jibril diperintahkan Allah untuk mengambil serpian-serpian dari tanah di bumi. Ada bahan baku yang berasal dari Afrika, ada tanah dari Eropa, ada tanah dari Timur Tengah, ada tanah dari Asia. Maka nanti keturunan Nabi Adam itu bentuknya macam-macam. Ada yang kulitnya hitam, dia putih kalau tersenyum saja. Ada yang kulitnya putih, orang Eropa, orang Cina. Ada yang hidungnya mancung, orang Timur Tengah. Ada yang hidungnya pesek, alhamdulillah. Orang pesek, awet urip, kenapa? Ambekannya ngirit, betul? Maka bersyukurlah yang hidungnya pesek. Tidak usah operasi pun. Disyukuri saja. Ada yang kulitnya orang Asia, warnanya kulitnya sawo, sawo bosok, ya sawo matang lah. Jadi bunda sekalian, manusia di hadapan Allah sama derajatnya. Bukan karena warna kulit, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, tetapi kemuliaan di sisi Allah dilihat dari ketakwaannya. Siapa yang paling takwa di antara kita, dialah orang yang paling mulia di sisi Allah. Di majelis ini yang paling mulia belum tentu Ustadz Herianda, belum tentu penceramahnya. Bisa jadi yang lebih mulia penjenengan karena lebih bertakwa. Tetapi mudah-mudahan ustadznya juga bertakwa. Masa ustadz tidak bertakwa? Bunda sekalian, jadi ketika Nabi Adam diciptakan di surga, tingginya Nabi Adam menurut riwayat hadis yang sahih, bahkan nanti bunda di surga itu seperti Nabi Adam dan Ibu Hawa. Tingginya 60 dzirah, kurang lebih 30 meter. Bun, nanti kalau fashion show, Miss Universe kalah semua, betul? Miss Universe paling banter 2 meter, betul? Para penduduk surga, para wanita surga, para bidadari surga tingginya 30 meter. Medeni tuh. Ya dulu manusia pertama tinggi-tinggi. Ketika Nabi Adam turun tingginya masih 30 meter. Ibu Hawa 30 meter. Binatangnya dinosaurus 24 meter. Sekarang manusia tinggal 1,5 meter. Maka dinosaurus punah, betul. Bayangkan kalau dinosaurus masih ada, ketemu jenengan, dikira jagung jenengan.
Untung sekarang yang tertinggal tinggal buaya. Ada buaya air, ada buaya apa? Emosi banget ya. Ada kadal, ada kodok. Binatangnya mengecil karena manusia juga mengecil. Maka kita bersyukur bahwasannya ketika Nabi Adam turun ke dunia melahirkan keturunan termasuk kita sekalian, kita meyakini Al-Quran. Al-Quran mengatakan manusia diciptakan oleh Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita yakin manusia pertama adalah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak setuju dengan teori Charles Darwin yang mengatakan manusia evolusi dari almunyo, ketek, monyet. Itu Charles Darwin kalau ketemu tak antemi. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, masa keturunan ini gua. Maka karena kita ini diciptakan Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diciptakan bumi oleh Allah untuk tempat tinggal, maka patut kiranya kita bersyukur kepada Allah. Salah satunya dengan mengerjakan sholat sebagaimana Allah perintahkan, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh telah banyak nikmatku aku berikan kepadamu, maka jika ingin bersyukur kepadaku, kata Allah, sujudlah, sholatlah, dan berkorbanlah. Bunda sekalian, ketika Nabi Adam diciptakan sendirian di surga, Nabi Adam galau. Kenapa surga yang seindah ini tidak ada temannya, tidak ada pasangannya? Maka Allah Maha mengetahui. Nabi Adam ditunjukkan calon istrinya di dalam mimpinya. Maka ketika Nabi Adam bangun dari tidur, di sampingnya ada Ibu Hawa yang diciptakan oleh Allah dengan kun fayakunnya dari rusuk sebelah kiri Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka wanita di dalam berkeluarga posisinya bukan behind, bukan di atas atau di bawah, tapi beside, di samping, pendamping dari suaminya. Kalau penjenengan di belakang, berarti diciptakan dari tulang punggung, betul? Maka bunda ini sesungguhnya bukan tulang punggung, tapi banyak loh para istri jadi tulang punggung, betul? Suaminya cuma mancing saja, itu ada di tempat saya itu. Tidak peduli dengan kebutuhan keluarga. Pada hakikatnya Allah ciptakan laki-laki sebagai pemimpin. Seorang istri juga pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap engkau adalah pemimpin. Dan Allah akan memintai pertanggungjawaban kepemimpinanmu. Maka suami dan istri sesungguhnya dua-duanya pemimpin. Bunda sekalian,
Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, maka tulang rusuk ini memang potensinya bengkok. Maka kata Rasulullah, seorang suami punya kewajiban mendidik istri dengan memperlakukan dengan perlakuan yang terbaik. Ini alhamdulillah bapak-bapak tidak ada yang hadir. Nah, kita ngomongkan para bapak-bapak tidak apa-apa, nanti tolong disampaikan. Oke. Bunda, seorang suami dalam mendidik istri harus dengan lemah lembut. Kata Rasulullah, orang yang terbaik adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Ada hadis lain yang mengatakan orang yang terbaik adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, orang yang paling baik kepada keluarga. Jadi konsep di dalam Islam, ketika seorang istri wajib taat pada suami, maka suami juga wajib memberikan yang terbaik sesuai kemampuannya. Nah, Bunda sekalian, kalau untuk mendidik seorang istri, ada satu ilustrasi. Ada gambaran seorang istri itu seperti kecambah. Kecambah itu kalau langsung diluruskan patah. Betul apa betul? Maka dia harus digodok dulu biar lemah, lembut. Nanti kalau sudah ada kehangatan, itu bisa diluruskan. Maka untuk meluruskan istri, itu suami harus memberi kehangatan, memberikan kebaikan. Bun, ini ada duit 10 juta. Bunda langsung tersenyum, betul? Tolong. Contoh. Bun, kita ke mall yuk. Langsung yuk. Artinya jangan to the point. Maka seorang istri akan taat kepada suami manakala diberikan yang terbaik. Nah, kebaikan itu harus disyukuri. Maka Bunda, ketika Rasulullah Isra Mi'raj melihat banyak penghuni surga adalah para wanita. Lama ini tuh Bun. Ini wanita Israel sana Bun. Kalau wanita Samara masuk surga semuanya. Amin gampang Bun. Mudah-mudahan memenuhi syarat. Rawani amin benar. Bunda sekalian, jadi la yaskurullah malam yaskur linnas, tidak akan disebut bersyukur kepada Allah jika tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia. Ini batasan akhlak. Yang penting baik sama Allah lah. Urusan karo manusia. Hablum minallah wa hablum minan. Kalau dosa kepada Allah mudah diampuni sama Allah. Dosa yang paling rumit, dosa yang paling repot adalah dosa kepada sesama manusia. Nanti Bun, orang yang suka ngerasani temennya itu repot loh. Mau masuk surga harus nyari orang-orang yang pernah dirasani, minta tanda tangannya, minta ACC-nya, kan repot. Maka tolong Majelis Samara bikin gerakan Bun, namanya gerakan ngomong ke orang. Biasanya ngomong ke jeleknya orang, betul? Yang asik itu ngomong ke baiknya orang atau jeleknya orang? Kok tahu? Nah, saya kan merasakan Ustaz. Maka Bunda, Allah menutupi aib kita
Allah menutupi aib saudara kita, teman kita, maka Allah tidak rela kalau kita membuka aibnya, membicarakan keburukannya. Karena bisa aib-aibnya itu diampuni Allah sebelum dia wafat. Bisa jadi dia orang yang buruk masa lalunya. Kemarin ada viral jenazah seorang pelacur di Bandung, Jawa Barat karena ada pelebaran jalan. Makam ini dibongkar masih utuh, masih wangi. Semua masyarakat bingung. Lah ini kan itu ya, yang mbaknya itu kan. Si Fulan. Ternyata ditemukan buku diarinya setahun yang lalu. Sebelum wafat dia telah bertobat. Sudah tutup prakteknya. Bagaimana bahasanya? Dan dia bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Ternyata tobatnya diterima oleh Allah. Kita tidak pernah tahu bagaimana orang yang dulunya mungkin masa lalunya buruk, tetapi kemudian Allah berikan husnul khotimah. Semoga kita semuanya kelak diberikan husnul khotimah. Maka kata Imam Syafi'i, beliau berkata, kalau pengen matinya husnul khotimah, maka berbaik sangkalah kepada orang lain, atau disebut husnudon. Terutama husnudon pada suami. Betul. Kalau suami bilang tidak punya duit, percaya saja. Jangan nyari di kuploknya. Boleh duit yang kuplok yang dompet. Wangnya ya teko. Kita teko gitu. Ujungnya ireng. Wabang. Husnudon. Ada tetangga biasanya nanya kalau berangkat kerja, dia lewat depan kita nggak nyapa sambil manyun, husnudon saja. Bisa jadi dia sedang mencret, atau sedang sakit gigi, atau sedang ditunggu atasannya, sampai lewat nggak sempat nanya penjenengan. Oh sariawan, pokoknya bikin 60 kemungkinan. Biar hati kita enak saja. Kadang kita mudah terganggu hal-hal sepele, betul apa betul? Husnudon. Kalau pengen wafatnya husnul khotimah, salah satu caranya husnudon. Jika husnudon kita salah alias meleset, itu jauh lebih baik daripada suudon tapi tepat. Bisa dipahami? Ya kan, betul kan. Apa aku bilang? Yaitu namanya ghibah, itu yaitu. Kalau tidak betul namanya fitnah. Jadi husnudon itu kalau meleset tetap baik-baik saja. Tapi kalau suudon tepat itu tetap dosa. Bunda sekalian, ketika Allah ciptakan Siti Hawa, memang wanita ini di satu sisi punya banyak kelebihan. Tetapi memang ketika iblis ingin menggoda Nabi Adam untuk memakan buah khuldi, Nabi Adam tidak mau. Maka iblis lewat ibu Hawa. Wahai Hawa, kamu dibohongi sama Allah loh. Jadi berita hoak itu bukan hanya sekarang. Pertama kali berita hoak oleh iblis. Betul apa betul? Jadi Tuhan itu tidak ingin kamu abadi di surga. Maka kamu tidak boleh mendekati pohon ini. Padahal pohon ini namanya pohon khuldi. Pohon keabadian. Kalau kamu makan, nanti kamu justru abadi di surga.
Nabi Adam gedek nggak mau. Ibu Hawa nanya, oh apa? Oh. Akhirnya Ibu Hawa ini tergoda. Dimakanlah buah holdi. Maka kemudian oleh Allah, Nabi Adam dan Ibu Hawa ini diturunkan ke dunia. Nabi Adam di barat, Ibu Hawa di timur, di India. Jadi Nabi Adam itu turunnya di sekitar Babilonia, Jordania. Hampir 200 tahun beliau berdoa, Rabbana ya Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Jadi kalau nabi-nabi itu kalau diberikan ujian itu mesti menyalahkan dirinya sendiri. Wahai Allah, sesungguhnya aku ini mendolimi diriku sendiri. Sungguh jika tidak engkau ampuni diriku, maka aku termasuk orang yang merugi. Seperti doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya aku ini mendolimi diriku sendiri. Jadi Bunda, 200 tahun Nabi Adam berdoa tidak dikabulkan. Pengen ketemu Ibu Hawa. Maka beliau ingat pintu surga itu ada kalimat la ilaha illallah, sampingnya Muhammadur Rasul. Kemudian beliau memohon, ya Allah, demi keagunganmu dan kebenaran utusanmu Muhammad. Padahal Muhammad belum diciptakan. Aku mohon ditemukan dengan istriku Hawa. Begitu doanya pakai Muhammad utusanmu, maka ada berdoa itu sebaiknya ada sholawat dan hamdalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin, baru berdoa. Itu adab biar dikabulkan doa kita. Karena Nabi Adam saja 200 tahun, karena umur beliau 900 tahun lebih. Monggo Bun kalau mau niru Nabi Adam 900 tahun. Atau niru Nabi Muhammad saja 63. Saya kalau niru Nabi Muhammad, saya kemarin ulang tahun ke-47, alhamdulillah Samara tidak ngasih hadiah. Lah kok nggak tahu kok. 47 ke 63 itu berarti umur saya tinggal 17 tahun, Bun. Sweet 17. Nggih. 16. Kalau niru Nabi Muhammad, kalau saya diberi umur 80, rencananya saya mati tahun 2056 rencana. Orang yang punya rencana insya Allah nanti menyiapkan bekal. Betul apa betul? Jenengan kalau berangkat ke Jakarta pesawat jam 10, jangan bangun jam 10. Itu namanya mati mendadak. Ya bangunnya jam 4 lah. Jam 5 mandi. Nanti siap-siap jam 6 sudah bawa uang, bawa koper. Nanti berangkat ke bandara, boarding pass. Baru jam 10 terbang. Enak, siap. Maka ini sudah bangun apa belum jam 4? Sudah bangun hari ini? Sudah nyadar bahwa dunia ini tidak selamanya, sudah nyadar? Ada loh yang belum nyadar. Cirinya orang yang nggak nyadar itu tambah kemenyek. Ada yang tambah kemenyek?
Cuma masih 5 dinggo kabeh. Mau kemana Mbak? Limo. Nah, yang punya giginya Mas mau ke pasar. Pun jika kita diberi anugerah rezeki, alhamdulillah, kita syukuri dengan banyak beribadah. Yang belum diberi rezeki banyak, bersabar, malah bersyukur, alhamdulillah, nanti di akhirat nggak banyak pertanyaan, betul? Orang nggak punya itu seperti masuk Indomaret nggak beli, cuman lihat-lihat doang, langsung pulang. Jadi nggak ada, mampir kasir nggak ada. Jadi bigoiri hisab. Coba contoh, putri Rasulullah namanya Siti Fatimah. Luar biasa. Ini Bun, the power of Muslimah. Hasil didikan Rasulullah. Beliau putri Rasulullah. Suatu hari beliau diberi kabar Rasulullah sakit. Ini Bun hebatnya Siti Fatimah, besok di Padang Mahsyar itu ada pengumuman kepada para penduduk mahsyar, mohon menundukkan kepala, menundukkan pandangan karena putri Rasulullah Fatimah Zahra mau lewat Shirathul Mustaqim bersama rombongan yang sangat besar, yaitu para wanita sholihah. Mudah-mudahan semuanya bersama Fatimah Zahra. Amin. Amin gampang Bun. Lihat beliau ketika suatu saat beliau diundang karena Rasulullah sakit, malu 3 hari belum datang. Malu karena di rumah Rasulullah banyak sahabat. Malu sampai dijemput. Ketika datang Siti Fatimah, semua sahabat menangis karena terlihat bajunya tembelannya banyak. Putri Rasulullah loh, tembelannya grendel. Coba jenengan pengajian samara terus baju jenengan ting grendel. Rasido menyang. Betul? Masih mau ikut rombongan Fatimah? Terane, Bu. Maksudnya bersabar. Bun, beliau ketika membuat roti sampai tangannya berdarah, Rasulullah menangis, wahai Fatimah putriku, ketika gadis engkau dilamar para saudagar ayah semua melamarmu, tapi engkau memilih hidup sederhana bersama Ali. Tanganmu sampai bengkak-bengkak, berdarah-darah, membuat gandum, membuat roti. Belum ada blender, Bun. Maka Bunda kalau mau bikin cake, snack, semua alat sudah semua siap, betul? Coba lihat Siti Fatimah, tangannya melepuh semuanya. Wahai ayahku, jangan salah, inilah jihadku. Aku bahagia. Masya Allah. Secara jasmani menderita, Bun. Tapi secara rohani bahagia. Ada orang kebahagiaan secara materi, namanya material happiness. Ada kebahagiaan emosi, emotional happiness. Ada spiritual happiness. Nah, kalau bisa kita itu 3-3-nya, Bun. Ada seorang artis namanya Whitney Houston di Amerika, duitnya miliaran, tapi matinya bunuh diri. Secara material happiness miliarder. Secara emosional happiness tiap malam dugem. Sekali tampil bukan ratusan juta, miliaran. Tapi merana hatinya, matinya bunuh diri dengan overdosis. Ada artis yang terkenal superstar namanya Michael Jackson. Duitnya triliun, konon asetnya 4 triliun. Tapi stres,
Habis 1 triliun buat berobat biar bisa tidur. Mau pengen iso turun tak 1 triliun Bun. Dan jenengan pengajiannya tidur. Betul. Sambil lendetan liar-liar. Harus selonjoran. Selonjoran sikile meledak-meledak. Alhamdulillah. Monggo Bun yang selonjoran dilanjutkan. Itu 1 triliun. Apalagi bapak-bapak kalau Jumatan semuanya tidur, betul. Malah protes ini masjid aliran apa toh Pak kok nggak ada khotbahnya? Ada bang tadi pas khotbah kamu tidur, dibangunin pas komat toh bang. Maka tidur itu satu nikmat yang mahal, betul. Tuh. Jadi kenikmatan rohani, maka pengajian ini Bun, biar kita memiliki rohani yang sehat. Allahumma. Bun ngantos jam pinten Bun? 10, 1/4 jam lagi. Jadi Bun, the power of muslimah seperti Siti Fatimah. Beliau suatu saat dapat hadiah 1 karung emas, 1 karung uang dinar. 1 karung uang dinar. Beliau kedermawanannya seperti ibundanya Siti Khadijah, seperti ayahandanya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika dapat hadiah emas 1 karung, beliau sibuk membagikan kepada seluruh fakir miskin anak yatim di Madinah sampai waktu menjelang zuhur. Menjelang siang, temannya nanya, "Wahai Fatimah, tadi kamu sempat enggak menyisakan barang 1 keping? Kita belum makan loh." Tadi lupa Ji. Ini ora ono Ji ning ora. Wong yo ini Ji. Ora ono Ji. Masya Allah, berarti tidak ada yang tersisa walau sekeping. Akhirnya Siti Fatimah ini dahar pakai gandum basi Bun. Putranya Hasan dan Husain itu disuapi gandum basi sampai dari seberang halaman orang lewat itu mencium bau basinya. Bun, putri Rasulullah. Maka Bunda kalau disuguhi makanan yang nyenengke. Jangan kalau bertamu kok disuguhi makanan itu obat. Dintek ke mau. Maksudnya ini yang nyenengke. Orang rasa seneng. Ada yang begitu. Itu kemenyek namanya. Kalau mau makan gak nafsu, ingatlah Siti Fatimah ketika makan gandum basi setelah coba Bun, kalau jenengan dapat hadiah 1 karung emas, sing separuh, sing kesik, betul, singkir kesike, orang malah kabeh singkir kesik. Masya Allah. Mereka lebih cinta pada akhirat. Betul apa betul? Persis panjenengan. Alhamdulillah. Itulah Siti Fatimah. Kita kenal seorang wanita waliullah namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Beliau punya satu ungkapan yang masyhur. Coba ditirukan nggih. Ilahi anta maqsudi waridhoka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Duhai Allah, engkaulah yang aku tuju. Wis rasa diteror iki malah. Ayo 14 nah. Wah, monggo kalau di dahar loh Bu. Kita dereng sarapan. Ini judulnya santapan jasmani dan rohani. Jadi, duhai Allah,
Engkaulah yang aku tuju. Saking cintanya kepada Allah, beliau dilamar oleh siapapun tidak mau karena takut cintanya pada Allah terganggu, dan ternyata beliau diwafatkan di usia muda. Wahai Allah, Engkau yang kutuju, ridhomu yang kucari, berikanlah kepadaku rasa cinta kepadamu, dan berikanlah aku makrifat mengenalmu. Syair-syairnya luar biasa, Bun. Beliau punya syair yang menakutkan. Ini konsep ikhlas. Robiah bilang, wahai Allah, aku tidak butuh dengan dunia ini. Berikan dunia ini kepada musuh-musuhmu. Dan aku ibadah bukan karena pengen surgamu. Kalau ibadahku karena pengen surgamu, tolong tutuplah pintu-pintu surgamu untukku. Dan aku ibadah bukan karena takut pada nerakamu. Jika ibadahku hanya karena takut pada nerakamu, masukkan saja aku ke dasar nerakamu. Tetapi jika ibadahku hanya untukmu, tolong jangan palingkan wajahmu dariku. Masya Allah. Mudah-mudahan dari sini punya pemahaman tentang ikhlas. Ibadah kita hanya untuk Allah. Kalaupun habis ibadah kok doanya lunas utang, nanti bar sholat bu. Orang niat takbir wis muga-muga utangmu lunas. Jangan. Duha itu bagus, tapi niatnya untuk beribadah kepada Allah. Kalau habis duha terus doa Allahumma inna duha uka dan seterusnya, itu perintah dari Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah padaku, pasti kukabulkan. Yang paling Allah tidak suka ketika amalan akhirat tujuannya untuk dunia. Baca sholawat bun, baca istighfar, baca tahlil la ilaha illallah. Itu nanti di akhirat timbangannya lebih berat daripada dunia seisinya. Satu kali istighfar diampuni 70 tahun. Masya Allah. Coba pun biar umur kita diampuni Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Malah kaya berangkat ke jenazah, Bu. Panjenengan yo manut. Alhamdulillah. Orang yang paling cerdas bukan dokter, bukan profesor, kata Rasulullah. Orang yang paling cerdas, orang yang mengingat mati, kemudian dia mempersiapkan diri. Insya Allah yang hadir super cerdas semuanya. Dan tadi sudah la ilaha illallah. Peneling Bu. Wadah ini lali kabeh. Bunda.
Ada wanita yang dahsyat namanya Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim di Palestina, itu para nabi semua di Palestina. Ada Nabi Ishak, nanti keturunannya Nabi Yakub, Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Isa. Sementara jalur Nabi Muhammad adalah Nabi Ismail. Yang kemudian Siti Hajar ini pindah dari Palestina ke Bakkah atau Mekah. Ketika baru melahirkan ibu, Nabi Ibrahim mengantar Siti Hajar ke Bakkah. Bakkah artinya lembah yang paling rendah di Jazirah Arab. Maka Ka'bah itu sudah beberapa kali kebanjiran. Karena memang posisinya paling rendah. Kebayang tidak pun atas perintah Allah Nabi Ibrahim menghantar Siti Hajar. Wahai istriku, aku diperintahkan untuk memindahmu dari Palestina. Kalau Palestina kan ada Siti Saroh, istri tua. Kamu dipindah di Bakkah, di Mekah. Begitu sampai di Mekah pun, wahai istriku, aku tinggalkan engkau di sini, aku kembali ke istri tua. Kata Siti Hajar, wahai suamiku, sami'na wa atokna. Jika itu perintah dari Allah, aku taat kepadamu. Kebayang pun baru melahirkan pun. Jenengan baru melahirkan terus taruh ning puncak Gunung Merapi. Terus suamimu bilang, aku titipkan engkau kepada Allah. Pernah nangis semua. Ini Siti Hajar, dasar istri luar biasa. Yang nanti menjadi Mekah sekarang ini. Menjadi umat Islam sekarang ini. Kedahsyatan Siti Hajar. The power of Muslimah. Ketika Ismail nangis karena kehausan. Namanya ibu, naluri seorang ibu. Udah tahu nggak ada air pun. Lari sana, lari sini. Siapa tahu ada air. Dari sofa, marwah, sofa. Sampai 7 kali pun. Datanglah malaikat Jibril. Wahai Hajar, kenapa kamu bingung? Ya bingung, wong ditinggal ke suami saya di sini, katanya dititipkan pada Allah. Ya benar, sudah betul. Kenapa nggak minta pada Allah? Maka malaikat Jibril mengingatkan, mintalah pada Allah. Maka terucap kalimat talbiyah pun, apa nggih? Labbaik Allahumma labbaik, monggo labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah beliau ucap talbiyah, apa yang terjadi? Pertolongan Allah turun. Kaki kecil Ismail menjejak ke bumi, keluar air Zam-Zam. Ketika lari sana lari sini udah dapat air belum? Saat tawakal kepada Allah justru pertolongan Allah turun. Kadang ikhtiar kita banyak tapi kurang berdoa. Kok kan biyen donga ya ora kabul. Saya tuh paling jodek kalau didatangi ibu-ibu jamaah. Nat, saya ini mau konsultasi masalah saya itu begini, cerita 1 jam. Jadi saya malah yang mendengarkan lama gitu. Saya kasih nasihat, Bun, sekarang bersyukur. Disyukuri dulu suaminya itu. Punya suami. Rakyat kena adol-adol itu. Besok di akhirat itu yang disidang suami jenengan. Minimal jenengan punya bemper. Tenan itu, Bun. Jenengan tahajud, dia jawabnya sudah, tak sudah. Jenengan duha, sudah. Sedekah, sudah. Lah ngopo rene jenengan mau? Sudah kabeh. Lah karena sudah itu, Bun. Nyuwun sewu. Ketika Siti Hajar berikhtiar belum dapat air Zam-Zam. Bunda, mungkin saking jenengan dari rumah ke kantor, dari rumah ke pasar. Wirawiri rong itu hasil, Bu. Tapi ketika pasrah kepada Allah, diberi pertolongan sama Allah. Ada di tempat saya itu penjual tempe, Bu. Sudah tahajud, sudah duha. Buat tempe malah gagal maning. Protes, ya Allah, apa salahku? Sudah duha, sudah sedekah subuh. Bikin tempe aja nggak jadi nih. Akhirnya dia ngedumel sambil berangkat ke pasar,
Dia berdoa semoga tempe saya nyampe pasar jadi. Begitu dibuka urung tadi. Semakin galau dia. Tiba-tiba ada orang datang bawa mobil, Bu, ada tempe sing rong dadi. Moga-moga tempe rong dadi. Kalau ada saya beli 2 kali lipat mau deh. Anak saya di Korea Selatan pengen tempe Indonesia, kalau yang sudah jadi kan busuk sampai sana. Moga-moga tempe kurung tadi dibuka urung tadi. Alhamdulillah ya Allah. Untung jenengan on dadeke tempe kula. Inilah manusia. Demikian Bun, kurang 2 menit ada pertanyaan. Alhamdulillah tidak ada. Saya paling takut kalau ada yang tanya Bu ya, kalau bisa jawab, kalau tidak kan malu. Nah, ini kan sarjana semua lah, saya kan orang desa. Monggo ada pertanyaan Bun, mumpung bebas pulsa. Kalau tidak kita tutup. Baik, baik, kita tutup dengan doa Jibun G. Mari kita berdoa dan mendoakan, terutama mendoakan suami, mendoakan keluarga Bun, karena doa seorang istri itu ampuh, tidak tertolak, tidak berhijab. Senjata paling ampuh seorang istri adalah doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna dukha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa'amsilu wa in kana fil ardi fa'akhriju wa in kana ba'idan faqaribu wa in kana mu'assaran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu bi haqqi dukhauka wa bahauka wa jamaluka wa quwatuka atina ma ataita ibadaka sholihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma anzil fi hadal majlis, keluarga besar Majelis Taklim Samara Yogyakarta. Allahumma rzuqna bi alfi barokah, bi alfi karomah, bi alfi sakinah mawaddah warahmah wal barokah. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil ibadah, min ahlil birrul walidain, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma taqabbal alaina sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana. Allahumma taqabbal li hajatana. Monggo disebutkan hajatnya masing-masing. Insya Allah terkabul karena majelis taklim sama dengan raudhah yang ada di Madinah, insya Allah. Yang hadir lebih dari 40 orang, insya Allah makbul seperti doanya waliullah. Allahumma taqabbal li hajatana. Monggo yang punya hajat, punya masalah, aturkan pada Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Khususan min ahli kubur wa ahlikum fi qabrihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi'anhum, kepada seluruh keluarga kita yang telah wafat mendahului kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi'anhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum khufratan min kufarin niran. Kepada seluruh saudara kita di Palestina, ya Allah, lindungilah mereka ya Allah. Jadikanlah mereka yang wafat sebagai syahid ya Allah. Berikanlah mereka keselamatan, kecukupan ya Allah. Jadikanlah seluruh hati-hati umat Islam di seluruh dunia peduli kepada mereka ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian Bunda sekalian, ada benarnya itu dari Allah, ada salahnya kebodohan saya sendiri, mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.